kunta taksillaha wa tatara an yaraka fa anta musta'in bi nabarillah. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, dan engkau meyakini bahwasanya Allah melihatmu, maka sungguh engkau telah menghinakan, meremehkan pandangan Allah terhadapmu. Nah, jadi kalau seandainya makhluk maksiat dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah nyimak dia, ketika dia itu maksiat, dia yakini Allah nyimak dia, Allah melihat dia, Allah tahu dengan maksiatnya. Tapi masih dia maksiat, maka dia telah meremehkan, menyepelekan pandangan Allah. Waliyadzubillah, meremehkan, menyepelekan pandangan Allah. Nah, itu menyebabkan daripada bukannya Allah. Kemudian wa in kunta taksilah, jika engkau bermaksiat kepada Allah, wa anta ta'ala man la yarqa wa anta kafir, dan jika engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau meyakini bahwasanya Allah itu tidak melihatmu, maka sungguh engkau telah kafir. Karena Allah itu maha melihat. Lalu maksiat, dia berjudi atau dia mabuk, dan dia berkeyakinan Allah dan cuma aku, Allah tidak tahu maksiat aku. Nah, ini hukumnya kafir. Tapi kalau dia maksiat, dia masih meyakini bahwasanya Allah itu jiwa dia, maka dia telah menyepelekan, meremehkan pandangan Allah. Semuanya jelek, itu kata yang bagus. Ya. Jadi intinya kita masih maksiat. Kalau kita maksiat, paling rendah itu apa? Kita menyepelekan, merendahkan pandangan Allah. Jadi bisa mendatangkan murkanya Allah kalau kita tidak maksiat. Ibarat itu, kalau kita misalnya pegawai sama tamu. Ketika kita pegawai, kita sengaja melakukan kesalahan di depan dia juga kita melakukan kesalahan atau kita tolak atau kita berbuat sesuatu yang fatal. Bos pun kita sengaja membuat salah, kira-kira marah bos tadi, bukan orang luar biasa. Kita dimarahinkan dia, pasti meninggal saling diam-diam. Dia masih menjadi pelan-pelan ada seakan-akan tidak menghormati bos tadi. Nah, itu lebih membuat bos tadi murka. Nah, begitu juga masalah kita manusia tadi itu menyebabkan daripada murkanya Allah. Dan kita meremehkan daripada maksiat kepada Allah. Hati-hati. Maksiat ini bahaya. Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang mengatakan maksiat itu seperti racun yang mematikan, dan seperti api yang membakar. Makanya hati-hati jangan sampai kita masih maksiat. Kemudian dikatakan bahwasanya amal salaf itu al-salaf, bahwasanya amal-amal makhluk itu nanti diperlihatkan kepada orang-orang sebelumnya. Amal-amal kita ini dikatakan oleh ulama, amal-amal kita ini akan dipertontonkan oleh orang-orang sebelum kita, jadi ibu kita, nenek moyang kita. Mereka nengok amal-amalnya. Kalau dia nengok anaknya tadi itu, cucu-cucunya anak cicit tadi itu berbuat baik, senang mereka. Tapi ketika dia nengok anaknya tadi itu masih cucu-cucunya cicitnya tadi itu tidak taat kepada Allah, kalau melanggar syariatnya Allah, kalau tidak sholat, kalau tidak puasa, dan kalau bayar zakat, sedih mereka. Makanya di antara tanda bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, di antara tanda bakti itu apa? Kita berbuat ibadah, taat, jangan maksiat. Karena kalau kita maksiat, secara langsung kita buat mereka itu sedih. Mereka melihat daripada amal-amal daripada anak cucunya. Kemudian disebutkan lantas takifal maksiat. Fa inna adam kita min jannah bi maksiatin wahidah. Jangan kalian meremehkan daripada maksiat. Maka sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surga karena satu maksiat. Jangan kita sekali-sekali meremehkan maksiat yang kita gawe itu. Karena Nabi Adam itu cuma sikap kesalahan Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Hati-hati, jangan gosok gigi hati-hati. Takut itu dosa itu yang kecil itulah yang membuat murkanya Allah. Hati-hati. Karena ada perkataan Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan bahwasanya Allah itu menyembunyikan 3
3 perkara di dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan taat. Jadi Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat yang kita lakukan. Maka jangan sekali-sekali kita meremehkan perbuatan taat yang kita lakukan, dan kita remehkan perbuatan baik yang kita lakukan. Bisa saja kita remehkan itu letak daripada ridhonya Allah. Kita remehkan perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita remehkan mungkin itu yang kita anggap keji, itu letak daripada ridhonya Allah. Maka jangan ada hadis Nabi yang mengatakan la takhiranna minal ma'ruf walau an tarfa'aka biwajhin talib. Jangan kalian meremehkan perbuatan baik yang kalian lakukan walaupun hanya berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang senyum. Yang kita bertemu saudara kita dengan wajah yang senyum, jangan kita remehkan. Mungkin itu letak daripada ridhonya Allah. Sehingga dikatakan bahasanya ada seorang perempuan. Ini perempuan tidak benar, perempuan fasik, perempuan yang sering bermaksiat kepada Allah. Dikatakan perempuan ini pelacur. Jadi di zaman Bani Israel, perempuan tidak benar ini, dia lewat di satu jalan di padang pasir, dia lewat. Ketika di tengah jalan, dia melihat ada seekor anjing yang lagi kehausan. Ada seekor anjing lagi kehausan, di sampingnya ada sumur. Ini perempuan ini, anjing ini kehausan. Nah, minum dapat jatuh sumur, banyak di sumur. Maka perempuan ini dia dekati anjing tadi, dia dekat ke sumur tadi. Nah, mereka banyak anjing yang kehausan. Pas mereka datangnya airnya itu dalam air timur dia dekati. Maka ini perempuan turun ke sumur, dia pakai baju sumur tadi, pakai sepatu kulit. Dia ambil, dia bikin naik ke pojok, dia kasih air tadi ke anjing tadi. Maka dikatakan bahwasanya Allah mewahyukan Nabi pada saat itu bahwasanya Allah mengampuni dosa perempuan itu dan Allah akan derajatnya. Amalnya remeh aja ngasih air ke hewan yang najis. Tapi itu letak daripada ridhonya Allah. Letak daripada ridhonya Allah. Sehingga dikatakan Imam Ghazali ini Pak, ulama yang terkenal. Banyak karangan kitab Imam Ghazali. Di mana-mana, di pesantren, di majlis-majlis itu kebanyakan membaca kitabnya Imam Ghazali. Di antara kitab yang terkenal Hidayah. Kemudian kitab beliau Minhajul Abidin. Kitab yang paling terkenal Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang paling terkenal, banyak ulama yang memuji daripada kitab Ihya Ulumuddin karena ilmu yang ada di dalam itu luar biasa. Sehingga Imam Nawawi mengatakan kata Ihya Al-Quran, hampir saja kitab Ihya ini seperti Al-Quran dan Quran, saking banyak luasnya ilmu yang ada pada kitab Ihya. Sehingga ada yang mengatakan ulama memuji kitab Ihya ini. Ulama yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya kitab yang ada di dunia ini hilang kecuali kitab Ihya yang ada, maka itu sudah cukup. Saking luas yang ada pada kitab Ihya. Ini siapa yang marah? Imam Ghazali. Imam Ghazali ini karangannya banyak, amal ibadahnya luar biasa. Beliau tahajudnya yang ditanya, hafid Quran, baca Qurannya banyak, karangannya luar biasa. Ketika beliau wafat, setelah wafat, muridnya mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Dalam mimpi itu murid ngomong, wahai Imam, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Maka Imam Ghazali mengatakan Allah ampuni dosa. Kalau boleh tahu wahai Imam, karena sebab apa Allah mengampuni dosamu? Maka Imam Ghazali mengatakan ketika aku di dunia, aku lagi karang kitab, nulis kitab. Di tengah-tengah aku nulis kitab, ada seekor lalat hinggap di mata pulpenku, di mata penanku. Maka aku tidak menggerakkan daripada pulpen. Aku tahan dulu untuk karang kitab tadi. Mungkin ada yang lalat kehausan. Jadi gerak ke Imam Ghazali. Maka kata-kata itu Allah ampuni dosaku, Allah angkat derajat. Yang Allah cinta itu.
amalnya sedikit. Makanya kita nyamperin ke perbuatan baik yang kita lakukan. Walaupun misalnya di masjid ada kotoran sedikit di tempat atau di kantong, kita nyamperin ke. Mungkin itu penyebab daripada ridhonya Allah. Di masjid ada kotoran, sikok, nanti selesai bawa di kantong, kita nyamperin ke. Itu mungkin berbuat daripada ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi jangan kita remehkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Itu mungkin daya yang kita remehkan itu letak daripada murkanya Allah. Jangan kita remehkan maksiat yang kita lakukan. Jadi pernah Nabi Muhammad bersabda bahwasanya ada seorang perempuan, dia rajin sholat, rajin puasa, tapi dia dimasukkan ke neraka karena sebab apa? Karena sebab dia punya kucing, dia pernah melihara kucingnya dikurung di kandang dan kasih makan sampai mati kucing tadi. Nah itu gara-gara itu dia masuk ke neraka. Makanya hati-hati. Kita jangan kita jingok maksiat dari kecil atau besar. Baik kecil juga kamu laku. Nah jangan. Karena meremehkan maksiat itu lebih besar, lebih bahaya daripada maksiat itu lebih. Kita meremehkan maksiat itu lebih besar, lebih bahaya daripada maksiat itu deh. Karena kalau meremehkan maksiat berarti dia memancing murkanya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan kewaliannya di dalam diri seseorang. Allah menyembunyikan kewalian, makom kewalian di dalam diri seseorang. Maka jangan kita sekali-kali suruh sambung. Jangan berburuk sangka sama seseorang. Mungkin saja itu wali maunya hilang. Mungkin dia itu maunya dekat sama Allah. Mungkin bukan itu maunya dekat sama Allah yang kalau dia berdoa langsung dikabul sama Allah. Jadi ini daripada tiga perkara yang Allah menyembunyikan di dalam tiga perkara. Kemudian dikatakan oleh Al-Mu'min radhiyallahu anhu, Imam Junaid radhiyallahu anhu, al-hasanah ba'dal hasanah tawarul hasanah wa sayyi'ah ba'da sayyi'ah uqubatus sayyi'ah. Bahwasanya kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu balasan daripada kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu sebagai balasan daripada kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Terus, jadi kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu balasan daripada kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian wasai'ah pada sa'i'ah, uqubatus sa'i'ah. Dan perbuatan buruk demi perbuatan buruk yang kita lakukan itu balasan daripada perbuatan buruk yang kita lakukan sebelumnya. Kalau kita tahu bersama Allah, ketika kita berbuat buruk, entah itu ngomong ibu, ngaku ibu, atau berbuat yang lain yang sifatnya maksiat, sifatnya tidak baik, itu akan balasannya aku. Kita akan melakukan perbuatan buruk yang selanjutnya. Terus kita akan berbuat maksiat kalau kita tidak tahu taubat. Makanya ketika kita berbuat maksiat, misalnya kita lalai, kita berbuat buruk, langsung kita tahu taubat. Kalau kita taubat, nanti kita akan melakukan perbuatan buruk selanjutnya. Makanya hati-hati. Jadi masih maksiat. Kemudian juga dikatakan bahwasanya al-khair yajurru ba'du ba'du wa syarr yajurru ba'du ba'du wa yajurru ba'du ba'du. Bahwasanya kebaikan, yang namanya kebaikan itu menarik satu sama lain. Kebaikan itu saling tarik menarik. Ketika orang itu berbuat baik, berbuat satu amal baik, maka dia akan memancing amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ketika misalnya orang tadi itu dia hadir majelis taklim, majelis ilmu, maka barokah dia hadir daripada majelis ilmu tadi, Allah datangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Bisa jadi barokah rezekinya, Allah jauh dari maksiat, Allah lindungi dari bala. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya dia akan dapatkan ketika orang itu dia baca Quran. Ketika baca Quran hatinya tenang, tidak godam. Jadi kebaikan itu mancing, dia saling menarik
satu sama lainnya. Begitu juga keburukan sama. Yang namanya keburukan juga itu mancing atau menarik satu sama lainnya. Ketika orang itu berbuat buruk, berbuat maksiat, maka akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lainnya. Ketika orang itu berbuat satu keburukan, contohnya, misalnya apa contoh keburukan maksiat yang sekarang ini lagi beredar, judi online. Kalau judi online, sebagai contoh, ketika orang tadi itu dia main judi online, judi online, akhirnya dia melakukan keburukan yang lainnya. Di main judi online, tipu, rampok misalnya, habis modalnya, dan kasih modal lagi, dia apa yang dia lakukan? Pinjam dulu. Pinjam online, melakukan riba itu sampai jam malamnya Allah dosa riba, pinjam jelas. Jadi ketika tadi itu dari judi online terus pinjam, dari pinjam ini habis duit tadi itu tertarik mau judi, pinjam dan dapat apa yang dia dapat itu barang semuanya jual sampai dijual sampai habis maling dari pinjam ini maling mau ngiwo lagi pinjam sama kawannya, pinjam dulu, ngaku pinjam sakit ngaku obat, padahal tidak ada obat, judi banyak apa itu ngaku. Karena satu keburukan itu narik satu sama lainnya. Ketika orang itu berbuat buruk, maka keburukan lainnya akan datang kepadanya. Kalau tidak tobat, wah kau nyancur, bosan anak bininya berantakan anak bininya. Makanya hati-hati. Contohnya lagi, ketika orang tadi punya salah, keburukan lagi apa bisa? Tidak sholat kan keburukan. Jika orang tidak sholat, itu akan mendatangkan keburukan ke dirinya. Hatinya tidak tenang, hidup kesempit, rezeki tidak berkah. Kalau ada sholat tadi itu, gawe itu di akhir bersama Allah. Jadi perbuatan buruk ini, ketika kalau tidak tobat, itu mendatangkan keburukan yang lain. Makanya hati-hati. Ketika orang itu zina, misalnya, ketika zina datang penyakit gitu, macam-macam. Jadi perbuatan buruk ini mendatangkan keburukan yang lain. Minum khamar misalnya, mabuk miras, narkoba. Dari situ banyak cabang-cabang keburukan yang lainnya dia kawin dari mabuk, dari narkoba, dari dia balik dia macam-macam maksiat yang dia kawin. Hati-hati dari perbuatan maksiat yang sampai itu ini berbuat maksiat. Hati-hati jangan sekali-sekali kita berbuat maksiat. Atau Habib Abu Bakar masyhur, di zaman kita sekarang ini nak jadi wali gampang katanya. Kalau zaman dulu nak jadi wali itu susah. Mereka nak sholat di 2 rakaat, nak bikin khalwat di mana khalwat menyendiri di gunung. Tapi kalau kita tahu ya Allah sekarang ini nak jadi wali itu gampang. Nah, apa syaratnya? Jadi melakukan yang wajib, kemudian tinggal kemaksiat. Yang wajib kita lakukan, sholat, puasa, kemudian tidak maksiat itu. Jadi wali sekarang. Nah, sekarang itu dia permataan nih, sama tinggal kemaksiat, udah. Tidak perlu nak tahajud sholat lingkuan. Yang penting dia lakukan yang wajib, kemudian tidak maksiat, udah. Jadi wajib bersama Allah. Tapi yang susah ini tidak maksiat tadi. Makanya hati-hati. Saya sama-sama berusaha untuk kita jangan sampai kita ini berkecimpung dengan maksiat. Karena kita ini terbiasa sama maksiat. Misalnya ngomong iwo itu maksiat. Ngomong iwo nih, kita ngumpul, ngomong kejelekan itu maksiat. Ghibah namanya ghibah. Ghibah itu kata ulama atau dalam hadis katakan kalau ghibah, kalau dia tidak tobat, dia yang pertama kali masuk neraka. Kalau dia tobat, menghibah itu. Kalau dia tidak tobat, dia yang pertama kali masuk neraka. Kalau dia tobat, dia yang terakhir masuk surga.
remeh kita ngomong terus ngomong atau ibu, makanya hati-hati. Dan juga yang lebih utama itu nyaku hati. Nah, hati juga harus berjaga. Kan ada maksiat zahir, ada maksiat hati, maksiat batin. Maksiat zahir itu apa kayak jago mata, jago lisan, jago telinga, jago tangan, jago kaki, itu maksiat zahir. Nah, ada lagi namanya maksiat hati. Nah, maksiat hati juga harus dijaga, jangan sampai hati kita bermaksiat. Dan maksiat hati itu lebih bahaya daripada maksiat anggota zahir, dan lebih susah untuk meninggalkan maksiat daripada maksiat hati. Makanya perlu berjuang jaga kita punya hati, jangan sampai kita hasad sama ini sama dengki sama. Jadi ini daripada makna daripada hadis Nabi bahwasanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, dan sedangkan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Kemudian kita lanjutkan kajian fikih kita. Kemarin kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, semua kita bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian selanjutnya, bab tentang sujud sahwi. Jadi sujud ini ada empat Bu. Sujud ini ada empat. Ada namanya sujud rukun. Sujud rukun itu sujud habis Fatihah kan, habis ditinggal sujud 2 kali. Itu sujud rukun. Sujud dalam sholat namanya sujud rukun. Ada lagi yang kedua sujud sahwi, yang bahan kita bahas. Sujud sahwi. Kemudian yang ketiga sujud tilawah. Ada namanya sujud tilawah. Ada lagi yang keempat namanya sujud syukur. Nanti kita bahas semuanya, kita bahas siko-siko. Yang kita bahas sekarang adalah bab sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Apa yang dimaksud sujud sahwi? Sujud sahwi lupa. Jadi sujud karena lupa. Nah, jadi ada namanya sahwi, ada namanya nisyan. Dalam bahasa Arab itu ada namanya nisyan, ada namanya asahu. Kalau bahasa Indonesia sama artinya ya lupa. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya. Kalau anisyan itu adalah dia luponian. Ya, luponian. Kalau sahu dia luponian. Kalau diingat dia ingat. Nah, kalau isyan luponian. Di sana kita pernah ngapal Wadduha. Ngapal surat Wadduha. Nah, ngapal kali. Lupa itu, nisyan. Kita lupa Wadduha walaili idza saja mawadda'a rabbuka wa qala. Habisnya diingatkan pun masih lupa. Walau akhir lupa juga masih dia. Walaupun diingatkan masih lupa. Jadi dia untuk ngapal lagi. Ya, itu lupanya berarti. Udah lupa udah. Walaupun diingatkan masih lupa. Namanya nisyan. Nah, ada lagi namanya sahu. Sahu itu dia lupa, tapi kalau diingat dia ingat, tidak perlu ulang ngapal lagi. Misalnya tadi Wadduha walaili idza saja mawadda'a rabbuka wa ma qala. Wal akhiru. Ingat ya, kalau pakai lanjut lagi. Ini namanya sahu. Kalau nisyan atau sahu. Namanya manusia ini kan tempatnya lupa. Kenapa dinamakan anas? Manusia itu bahasa Arabnya anas. Anas itu dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Karena manusia itu lupa. Nisyan. Sekarang kita bahas sunnah. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidah. Maka sujud sahwi ini tidak bisa menjadi wajib kecuali di satu keadaan. Di satu keadaan dia menjadi wajib. Kapan? Yaitu sujudnya seorang makmum untuk menolongi imam. Misalnya imam sujud sahwi di imam melakukan kesalahan. Di sana imam tadi tidak tasawuf awal. Nah, kalau tidak tasawuf awal sah sholatnya, tapi disunahkan dia sujud sahwi. Nah, misalnya imam tadi dia tidak tasawuf awal, masuk tegak ada dia tadi itu. Nah, maka udah tegak lagi itu, tegaknya tidak boleh lagi kan duduk kan.
subhanallah, subhanallah. Itu imamnya kalau seandainya dia duduk lagi, dia tahu batal sholatnya. Kenapa? Karena dari tegak itu, dari tegak itu kan wajib, tempatnya wajib, baca Fatihah kan. Dari wajib ke sunnah, awalnya kan sunnah. Dari wajib ke sunnah, hukumnya batal. Tapi kalau dari wajib ke wajib tidak batal. Misalnya tadi dia tidak sujud di tegak, dari duduk dia terus sujud langsung tegaknya, tidak sujud lagi. Nah dia langsung sujud boleh, itu dari wajib ke wajib, tidak apa-apa. Tapi kalau dari wajib ke sunnah, batal. Jadi misalnya imam tadi itu dia tidak bisa di atas sholat awal, langsung tegak dia kan. Nah akhirnya di sebelum salam, habis tahiyat awal, habis tahiyat akhir, sebelum salam dia sujud sahwi. Maka wajib bagi makmum beloki imam tadi, wajib. Kalau makmum tadi tidak beloki, malah batal hukumnya. Karena ini hukumnya wajib. Selain ini, ya tidak wajib. Misalnya kita sholat DWA atau ikut jadi imam itu hukumnya sunnah, itu susah. Tapi kalau posisi dari makmum, imam dari susawi, maka wajib itu hukumnya bagi makmum. Kemudian kapan waktu daripada sujud sahwi ini? Waktu sujud sahwi ini dilakukan setelah tasyahud akhir. Waktunya itu setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Setelah kita mati tasyahud akhir, sebelum salam. Nah ini kita sujud sahwi. Cara itu dua kali sujud itu. Habis di alamin ayat kami itu wajib sujud dua kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk lagi. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis tasyahud akhir dulu, bukan sebelum ya. Habis tasyahud akhir sebelum salam. Nah itu kita sujud sahwi. Apa ajarannya? Terserah baca sujud salat dulu. Subhanallah ya alam ya. Subhanallah ya. Tapi ada yang mengatakan bagusnya baca subhanalladzi la yasbu wala yanam, bacanya subhanalladzi la yasbu wala yanam. Nah, kalau seandainya dia melakukan kesalahan dari tukang ruko, baca zikir ini. Misalnya dia lupa di atas awal, baca subhanalladzi la yasbu wala yanam. Maksudnya Allah yang tak pernah lupa dan yang tak pernah tidur. Itu kalau dia mengambil itu karena lupa. Tapi kalau seandainya dia meninggal ketika karena sengaja, dia sengaja ya tasyahud awal, sengaja dia buka langsung, maka baca di istighfar astagfirullah 3 kali. Itu kalau seandainya dia sengaja. Kalau sengaja, subhanalladzi la yasbu wala yanam, itu bagusnya. Kalau apa itu ya subhanallah ya alam ya, tidak apa-apa. Kemudian faedah sujud sahwi, fungsi daripada sujud sahwi. Fungsi daripada sujud sahwi ini yaitu jabrul khalal al-waqi' qablahu, yaitu menampal kesalahan yang terjadi sebelum sujud. Jadi menampal kesalahan yang terjadi sebelum sujud. Kita sholat awal atau dia makan sedikit tidak sengaja. Itu kan sebelum sujud. Jadi menampal kesalahan sebelum sujud dan menampal kesalahan setelah sujud. Menampal kesalahan setelah sujud. Dan apa gambarannya? Misalnya kan dia sujud sahwi ini. Habis dia baca sholat awal, dia sujud sahwi 2 kali. Sebelum dia salam, dia melakukan perkara-perkara yang disunahkan untuk sujud sahwi. Misalnya makan sedikit tidak sengaja. Itu kan disunahkan sujud sahwi. Maka dia tidak perlu lagi sujud sahwi. Nampak kesalahan sebelum dan sesudah. Jadi kalau seandainya setelah sujud masih kita melakukan kesalahan yang lainnya, maka ada sujud lagi. Karena itu dia faedah itu menampak sebelum dan setelah sujud. Kemudian sebab disunahkan sujud sahwi. Nah itu penting. Jadi ada sebab disunahkan seseorang itu untuk sujud sahwi. Pertanyaan sebelum kita bahas ini kita tahu juga. Ayo itu lupa sama boleh sujud. Jadi lupa
Pak, jadi ini ada pembahasan ini ada ketika mengajar tadi kita bahas jawab. Rasanya orang itu punya rokat. Kalau orang itu punya rokat, berarti apa yang dilakukan ambil yang paling yakin. Yang paling yakin berarti yang paling sedikit. Misalnya dia ragu, 3 atau 4. Nah dia beri 3. Ragu ini 2 atau 3. 2. Lembek yang paling sedikit. Nanti sebelum salam disunahkan dia susah. Sambil apa? Kemungkinan itu dia rokat tambahan. Kemungkinan karena ragu kan. Mungkin mereka 3 atau 2. Dia memang di kok berarti nama rokat lagi karena mereka kan kesalahan. Karena ragu karena ragu. Yakin itu ragu. Makanya sebelum salah dia disunahkan bisa sampai. Tapi ini berlaku bagi semuanya saat dewean. Sujud. Jadi kalau yang terakhir itu kan wajib sama wajib, berarti langsung duduk apa ya? Tahiyat akhir. Dia tegak lagi. Oh iya. Itu kan wajib sama wajib. Wajib. Ya, berarti dia duduk lagi ya. Iya, misalnya kan gambar ya. Tegak. Ya. Jadi aku lima. Ya. Wajib berarti langsung. Jadi itu kan wajib sama wajib. Iya, langsung. Kalau di rakaat dulu, rakaat dulu ada langsung itu kan wajib sama sunnah. Iya. Sudah. Kamu bertanya. Sama. Kan kalau dia itu wajib. Sudah patah. Ini tanggal ketaatan dan siap. Boleh. Gimana? Imam. Misalnya masih penting kita tahu tobat. Misalnya perasaan itu tobat, jauh itu tidak usah kita nggak tahu tobat. Tapi kalau tidak tobat, tidak ada kasih pakai kita. Jadi kita tobat, kalau kita berikan kasih, jangan sampai kita tidak tahu tobat kan kita punya Tuhan yang maha mengaku. Dia sama manusia sekali dia ambil 2 kali maafkan 3 kali dia telah lagi. Tapi kalau Allah tidak, kalau kita maksiat, kita tobat, Allah bingung. 1000 kali kita maksiat, kita tobat Allah lagi. Ya, susah daripada Allah. Ini ada perbedaan. Ini wajib itu. Kalau itu Masuklah. Ya. Wajib itu ini. itu kan masih sama lagi. Ya. Wajib kan. Lagi coba pertama tadi kalau aku nih nonton di YouTube kan kajian dari Ustadz Somad dengan Yamka kan? Masalah emas kan. Kalau zaman dulu kan emas itu kan sebagai alat tukar, sebagai uang juga kan. Itu kan tidak boleh. Nah sekarang tuh sekarang emas itu kan sebagai barang lah istilahnya kan. Nah masalah kredit emas itu zaman termasuk riba. Ini ada yang Iya. Ya, kalau dulu kan aku nyinggung di Ustadz Somad karena emas itu sekarang sudah sebagai benda, barang, bisa tapi memang harus kita tahu dengan nominal berapa yang diambil kan. Iya, kalau zaman dulu kan emas itu sebagai alat tukar, sebagai pengganti uang kan. Jadi iya. di Pegadaian Jadi bisa. Soalnya kan di Syariah dan Pegadaian juga sudah menjalankan itu.
yang di Buya Hamka dengan Ustaz Somad yang tonton tuh dia di Buya Hamka tak bisa, di Ustaz Somad bisa. Ya, makanya jadi tabrakan jiwa gitu. Iya. Lomba yang lain gitu. Ini jadi membunuh hati. Makanya yang paling hati-hati dan sampai kita orang yang hukum. Iya. Ini masalah